Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Firman-Mu sumber kekuatan dan sukacita kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 2 Februari 2024, tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 80 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, pulihkan dan selamatkanlah kami. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Frederick Agung, Raja Prusia tahun 1740 sampai 1786, suatu kali mengunjungi penjara di Berlin. Di sana banyak narapidana berlutut di hadapannya, minta dibebaskan sambil mengaku bahwa mereka tidak bersalah. Namun ada satu narapidana yang tetap berdiri tegak. Raja Frederick memanggil narapidana tersebut dan bertanya, mengapa ia masuk penjara? Si narapidana menjawab bahwa ia telah melakukan perampokan bersenjata sehingga ia memang pantas dihukum. Mendengar itu, Raja Frederick segera memerintahkan agar narapidana tersebut dibebaskan. Mazmur 80 ini berisi seruan bangsa Israel memohon agar Allah berkenan memulihkan mereka. Seruan mohon pemulihan ini bahkan disampaikan hingga 3 kali dalam Mazmur ini, yaitu pada ayat 4, ayat 8, dan ayat 20. Saat itu memang situasi pemazmur dan bangsanya sedang terpuruk akibat perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pergumulan seperti apa yang kita hadapi saat ini? Pergumulan mungkin saja terjadi karena dosa dan kejahatan kita. Atau kita mengalami pergumulan karena sesuatu kejadian yang menimpa kita yang disebabkan oleh orang lain yang ingin berbuat jahat kepada kita. Pergumulan apapun dan oleh karena apapun yang kita hadapi saat ini, datanglah kepada Tuhan dan katakan di dalam doamu, ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah aku, buatlah wajah-Mu bersinar, maka aku akan selamat. Percayalah akan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dia berkuasa memakai cara apapun sebagai sarana untuk memulihkan dan menyelamatkan kita. Yang rusak dan hancur sekalipun, Tuhan sanggup memulihkan dan menyelamatkannya. Yeremia pasal 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak pemulihan dan keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Tetapi pemulihan dan keselamatan terbesar di dalam hidup ini adalah ketika Tuhan dengan kasih-Nya yang agung mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini untuk memulihkan, menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan menjadi jalan keselamatan bagi kita kepada kehidupan yang kekal. Sama seperti para narapidana di penjara Berlin tersebut, marilah kita menjadi orang-orang yang berdosa dan menyadari dan mengakui keberdosaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Frederick Agung
Allah juga akan menghargai kesadaran dan pengakuan akan keberdosaan kita. Namun, pengakuan saja tidaklah cukup. Kita harus melanjutkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, meninggalkan hidup yang lama, dan kita hidup di dalam hidup yang baru, yaitu di dalam firman dan kehendak Tuhan. Dalam hidup ini, katakanlah, Tuhan, pulihkan dan selamatkanlah kami. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 86 ayat 3 silang nabadiai. Rodo au no ain tuho sai palabas maroham nunga pola mateho ala asini roham jakonau nadangolon sayulo siton dikon. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama Tuhan, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Sering kami, ya Tuhan, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam kerendahan hati kami memohon, kiranya Engkau memulihkan kami dan menyelamatkan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi firman-Mu, hidup kami mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesehatan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.